Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami dan membuka hati kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi Engkau melalui kesetiaan kami dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengasihi Tuhan seringkali terasa mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dijalani. Banyak orang berkata, "Aku mengasihi Tuhan," tetapi dalam hidup sehari-hari, kasih itu tidak selalu tampak nyata. Dalam sabda Tuhan hari ini yang baru saja kita dengar bersama, Yesus memberikan ukuran yang sangat jelas. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kasih kepada Tuhan bukan hanya soal perasaan, tetapi soal kesetiaan dalam tindakan. Yesus menghubungkan kasih
dengan ketaatan. Ini mungkin terdengar menantang, bahkan sulit. Dunia sering mengajarkan bahwa kasih itu adalah perasaan nyaman dan menyenangkan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati menuntut komitmen. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengasihi Tuhan berarti mengampuni saat hati terluka, tetap jujur saat ada kesempatan untuk berbuat curang, tetap setia ketika doa terasa kering, tetap berharap ketika hidup terasa berat. Yesus tidak berhenti pada tuntutan. Ia juga memberikan janji yang luar biasa. Aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Artinya, ketika kita berusaha hidup setia, kita tidak sendirian. Tuhan sendiri hadir, tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Lebih dari itu, Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan sabda Tuhan. Seringkali kita merasa lemah dalam iman. Kita tahu yang baik tetapi sulit melakukannya. Kita ingin setia tetapi mudah jatuh. Disinilah Roh Kudus bekerja, menguatkan, menuntun, dan mengingatkan kita akan jalan yang benar. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan, tetapi pribadi yang hidup dalam diri kita. Ia bekerja dalam keheningan hati dan suara hati nurani, dan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kualitas kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita hanya sebatas kata-kata? Apakah kita sungguh berusaha menjalankan perintah Tuhan? Apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita? Beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Menghidupi kasih dalam tindakan kecil. Senyum, perhatian, kejujuran, dan pengampunan adalah wujud nyata kasih kepada Tuhan. Setia dalam hal sederhana, setia dalam doa, dalam tugas harian, dan dalam tanggung jawab adalah bentuk kasih yang nyata. Mendengarkan Roh Kudus, luangkan waktu hening setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati dan membiarkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Bukan hanya sesekali, tetapi menjadikan hidup kita sebagai rumah bagi Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi juga menunjukkan jalan untuk menghidupinya melalui ketaatan dan kesetiaan. Kasih sejati kepada Tuhan tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa damai. Dan dalam perjalanan itu, kita tidak sendirian. Roh Kudus menyertai dan menuntun kita. Semoga hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang semakin menjadi tanda kasih kepada Tuhan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan yang nyata setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu. Ia mengingatkan kami bahwa mengasihi Engkau berarti hidup setia pada kehendak-Mu. Ampunilah kami ketika kami lebih sering berkata
daripada melakukan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, menguatkan kami dalam kelemahan, dan mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Tinggallah dalam hati kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu dan menjadi kesaksian kasih bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.